Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 24 Maret. Kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian Taiwan kian serius hingga memicu munculnya pekerja migran ilegal. Sepasang saudari kembar asal Thailand yang overstay merekrut rekan senegaranya lewat TikTok dengan iming-iming gaji sekitar $20,000 Taiwan dan masuk melalui jalur bebas visa wisata. Setibanya di Taiwan, mereka disalurkan ke Yunlin untuk tinggal dan bekerja di sektor pertanian. Setelah menerima laporan, otoritas imigrasi mengamankan 17 orang termasuk pekerja ilegal, agen, dan majikan. Pria dalam video terlihat mengurus warga Thailand yang datang ke Taiwan dengan kedok turis. Namun polisi telah mengincar seluk-beluk mereka, mulai dari penjemputan, akomodasi, hingga pencarian kerja di lahan pertanian Yunlin. Polisi membekuk 17 oknum mencakup agen penyalur, majikan, dan PMA Thailand yang melakukan kerja gelap. 利用抖音招揽其同胞来以公共签证方式来台湾工作，然后部分泰国籍女子来台之后需支付约2万块的中介费用给泰国籍双胞胎女子。 Oknum adalah saudari kembar asal Thailand yang masa berlaku visanya sudah kadaluarsa. Setiap hari mereka memasang iklan lowongan kerja lewat TikTok guna menjaring rekan senegara untuk bekerja di Taiwan. Mereka dibantu oleh seorang pria bermarga Chen. Kasus ini akan dialihkan ke kantor kejaksaan distrik Yunlin untuk diselidiki. 依违反就业服务法提起公诉。移民署呼吁，任何人不得媒介外国人非法工作，违反者处10万至50万罚款，意图盈利者处3年以下有期徒刑、拘役或科120万元以下罚金。 Dilaporkan bahwa PMA Thailand yang datang untuk bekerja gelap di Taiwan dipungut biaya serba-serbi sebesar $300 per hari. Pihak kejaksaan menyatakan semua kegiatan perantara kerja transnasional tanpa izin merupakan aksi ilegal yang dapat mengganggu ketertiban pasar tenaga kerja di Taiwan. Platform layanan pesan antar makanan terbesar di Asia Tenggara, Grab, kemarin mengumumkan akan mengakuisisi Foodpanda Taiwan dengan $600 juta Amerika. Hal ini menandakan bahwa Grab akan segera hadir di Taiwan. Namun karena investor awal Grab mencakup Titi Chuxing dari Tiongkok, ditambah Uber sebagai pemegang saham terbesarnya, muncul kekhawatiran ganda terkait kemungkinan modal Tiongkok dan monopoli pasar. Petugas Grab berseragam hijau merupakan pemandangan umum di Indonesia. Kini operator Grab mengumumkan akan mengakuisisi Foodpanda di Taiwan dengan modal $19,3 miliar Taiwan. Ini menandakan gebrakan pertama Grab di pasar Taiwan yang berada di luar kawasan Asia Tenggara. Proses akuisisi diperkirakan rampung pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan Foodpanda menyatakan transaksi ini masih memerlukan peninjauan dan persetujuan dari Komisi Perdagangan Adil selaku instansi berwenang. Layanan saat ini tetap beroperasi normal. Namun investor awal Grab menjadi sorotan publik karena melibatkan pendanaan Tiongkok. Menanggapi hal ini, Kementerian Perekonomian menyatakan belum menerima pengajuan dari operator dan akan meninjau sesuai hukum. Pemegang saham terbesar Grab adalah Uber, mencapai 13%. Pakar memperingatkan perekonomian di zaman platform dapat menimbulkan efek skala tertentu, sehingga memicu kekhawatiran terkait isu monopoli pasar yang ditimbulkan oleh prosedur investasi secara tidak langsung atau kepemilikan saham. Uber Eats pernah mengumumkan akuisisi terhadap Foodpanda pada Mei 2024, namun akhirnya ditolak oleh Komisi Perdagangan Adil atas alasan anti-monopoli. Terkait apakah akuisisi dari Grab kali ini dapat memicu hal serupa akan menjadi faktor penentuan dalam proses evaluasi. Konflik di Timur Tengah telah meningkatkan tekanan inflasi dan kini dampaknya mulai merembet ke sektor peralatan medis dan obat-obatan. Ada perusahaan farmasi di Taiwan telah mengeluarkan pemberitahuan darurat menyatakan bahwa akibat tekanan kahar karena perang, harga produk di masa mendatang akan disesuaikan secara dinamis berdasarkan biaya bahan baku. Konflik Timur Tengah mendongkrak harga bahan baku plastik dan berimbas pada industri farmasi. Beberapa perusahaan farmasi mengumumkan akibat kenaikan harga bahan plastik mencakup botol, wadah, dan jerigen alkohol, fluktuasi harga produk di masa depan akan disesuaikan secara dinamis berdasarkan kenaikan biaya bahan baku. Apoteker menunjukkan produk farmasi dan peralatan medis saat ini menghadapi dua tekanan utama, yaitu kenaikan bahan pengemasan dan distorsi pada rantai pasokan seandainya suplai plastik terputus, sehingga pasokan tidak dapat dikemas dan kirim. 这段时间其实医材都还是会持续有些动荡。在过去这几年，其实医院已经渐渐建立自己的一些快速反应的一些机制了。
Krisis dan kenaikan harga produk menimbulkan kepanikan dan memicu fenomena penimbunan tisu di Jepang. Pakar menganalisis biaya energi untuk memproduksi tisu di Taiwan yang semula hanya 15% kini telah melonjak menjadi 30%. Saat ini tarif pengiriman global komoditas bubur kertas juga telah meningkat. 第一个成本高涨，那另外还有可能就是说你的原物料可能会没办法及时补库存。 Media asing menunjukkan pasokan LNG Teluk Persia akan terputus dalam 10 hari ke depan mengakibatkan krisis energi parah terutama di negara-negara Asia termasuk Taiwan. Namun administrasi energi menekankan pasokan produk sudah dialokasikan hingga akhir Mei dan akan memprioritaskan pasokan LNG dari Amerika dan Australia mulai Juni mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 23 menyatakan telah melakukan dialog dengan seorang pemimpin Iran dan mengklaim bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang sehingga menunda serangan militer terhadap fasilitas listrik Iran selama 5 hari. Namun hal ini segera dibantah oleh Ketua Parlemen Iran. Kemarin, Trump menyatakan Amerika Serikat dan Iran telah melakukan dialog produktif terkait resolusi lengkap untuk mengakhiri permusuhan di Timur Tengah. Oleh karena itu, ia menunda rencana serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 5 hari. Kabar ini mendorong kenaikan pasar saham dan penurunan tajam harga minyak. Namun, Ketua Parlemen Iran segera membantah adanya perundingan dengan AS dan bahkan menuduh AS menyebarkan berita palsu untuk memanipulasi pasar saham dan minyak. Sementara itu, Reuters mengutip sumber yang menyebutkan dialog langsung untuk mengakhiri perang kemungkinan besar akan dilakukan di Istanbul paling cepat minggu ini. Umat Muslim di seluruh dunia telah menutup bulan Ramadan pada Sabtu lalu dan merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Namun, saat ini komunitas Muslim Syiah di India justru turun ke jalan untuk memprotes serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai bentuk dukungan nyata kepada Iran. Sejumlah besar garis Muslim Syiah turun ke jalan sambil membawa potret pemimpin Iran yang terbunuh Ali Khamenei sambil menyanyikan lagu-lagu protes. Pada hari Idul Fitri, umat Muslim yang tinggal di Srinagar, ibu kota Kashmir, tidak merayakan dengan sukacita, melainkan mengenakan pakaian hitam untuk berkabung bagi pemimpin Iran sesama Syiah yang tewas dalam serangan udara. Di Uttar Pradesh, India, banyak Muslim juga berkumpul di masjid mengenakan pita hitam di kepala atau lengan sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran sekaligus menyuarakan penolakan terhadap perang. Sejak perang pecah, lebih dari 2.000 orang telah kehilangan nyawa di Iran. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita selalu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.